Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Rahma Mahrani Samharahap dalam Seluk-Beluk Akuntansi. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian daripada akuntansi itu sendiri apa ya. Jadi, akuntansi berasal dari bahasa Inggris yaitu to account yang artinya menghitung. Pengertian lain juga mengatakan bahwasanya akuntansi merupakan kumpulan prosedur berupa kegiatan mencatat, mengikhtisarkan, mengklasifikasikan, dan juga melaporkan keuangan dalam bentuk laporan keuangan dalam satu periode waktu. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua ya, yaitu bagaimana dengan sejarah akuntansi di dunia ya. Nah, untuk sejarah akuntansi itu kan pada awalnya manusia memenuhi kebutuhannya dengan barter nih. Jadi, pada tahun 1494 akuntansi itu dimulai dari seorang biarawan kebangsaan Italia bernama Lucas Pacioli yang lahir pada tahun 1447. Lucas Pacioli ini adalah seorang ahli matematika dan juga seorang pengajar di beberapa universitas Italia. Lucas Pacioli ini juga yang menerbitkan sistem double accounting di dalam bukunya yang berisi cara-cara pembukuan menurut catatan berpasangan, yaitu ada debit, dan ada kredit dalam pencatatan keuangan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana dengan munculnya akuntansi di negara kita tercinta ini ya. Jadi, dulunya negara Indonesia ini merupakan negara jajahan Belanda. Maka sistem akuntansi yang dikembangkan di Indonesia itu akuntansi kontinental. Namun, setelah terjadinya konflik besar dengan Belanda, maka Indonesia mulai mewakilkan orang-orang pintarnya untuk belajar akuntansi di universitas yang ada di Amerika. Maka setelah itu, yang semula menggunakan sistem akuntansi kontinental menjadi sistem akuntansi Anglo-Saxon yang sering disebut dengan ilmu akuntansi. Nah, setelah kita membahas tentang sejarah akuntansi, selanjutnya kita mencari tahu kira-kira akuntansi itu sebenarnya buat apa sih? Jadi, ada beberapa manfaat akuntansi dan pemakai laporan keuangan. Yang pertama itu pihak manajemen perusahaan, di mana laporan keuangan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Dan yang kedua itu keuntungan bagi pemilik perusahaan, yaitu fungsinya laporan keuangan digunakan untuk memberitahu keadaan perusahaan dari sisi keuangannya. Dan yang ketiga yaitu untuk investor dan pemegang saham. Di sini investor biasanya melihat laporan keuangan untuk mengambil keputusan penanaman sahamnya. Dan yang selanjutnya ada kreditor atau pemberi hutang, biasanya melihat kesehatan perusahaan dari laporan keuangan untuk memutuskan perusahaan layak atau tidak diberikan kredit. Selanjutnya, yang kelima adalah pemerintah berkepentingan untuk memungut pajak berdasarkan laporan keuangan yang ada. Dan yang selanjutnya ditujukan oleh karyawan yang memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui profitabilitas atau akuntabilitas perusahaan tempat mereka bekerja. Nah, pembahasan selanjutnya itu mengenai apa saja sih ruang lingkup dari akuntansi itu sendiri. Jadi, ruang lingkup akuntansi itu ada 7. Yang pertama itu akuntansi keuangan. Yang kedua ada akuntansi manajemen. Dan yang ketiga ada pemeriksaan akuntansi. Dan yang keempat akuntansi perpajakan. Kelima ada sistem akuntansi. Keenam ada anggaran perusahaan. Dan yang ketujuh itu ada akuntansi pemerintahan atau sektor publik. Oke teman-teman, sekian dulu penyampaian materi dari Rahma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.